Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Arif Hebatullah. Kami mahasiswa PPG kelas K1 P20 Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Muhammad Jaka Ardiansah MPDI selaku dosen pembimbing kami dari modul 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan Bapak dosen tugas kegiatan belajar 2 yang berjudul Perkembangan Kognitif Peserta Didik. Ada beberapa capaian pembelajaran, yaitu menganalisis perkembangan kognitif peserta didik. Adapun sub capaian pembelajaran yang pertama adalah menelaah definisi perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua adalah menguraikan karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang ketiga adalah menguraikan komponen keterampilan kognitif peserta didik. Selanjutnya adalah mendeteksi faktor yang mempengaruhi peserta kognitif peserta didik. Ada beberapa pengertian terkait pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan akal atau al-ahdaf al-aqliyah yang mengarah pada perkembangan intelijensi yang berguna mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat mengemukakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Adapun menurut Arif 2002 bahwa dalam pendidikan Islam bukan hanya memberikan titik tekan pada hafalan, tapi lebih pada proses intelektualitas dan proses pemahaman. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung merupakan pengetahuan tersebut. Selanjutnya adalah aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah kita, seperti keterampilan kognitif, yakni suatu kemampuan menata dan menggunakan pikiran dalam mengolah informasi, baik dalam belajar maupun tidak. Peserta didik tidak pernah lepas dari yang namanya belajar. Ada yang selanjutnya karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Apa itu proses kognitif dan keterampilan peserta didik? Proses kegiatan diterangkan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini dapat dilihat di peta konsep di belakang. Ada 3 kemampuan kognitif anak. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah memori, yang ketiga adalah atensi. Persepsi atau disebut dengan penerimaan langsung dari sesuatu, sedangkan memori adalah ingatan yang dimiliki oleh peserta didik dalam menerima pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah atensi, yaitu perhatian saat pembelajaran. Ada beberapa perubahan yang mencerminkan sesuatu pergeseran pengendalian kognitif. Yang pertama adalah penyesuaian alat indera, yang kedua adalah penyesuaian alat sikat tubuh, yang ketiga adalah tegangan otot, dan yang terakhir penyesuaian saraf pusat. Adapun komponen keterampilan kognitif peserta didik, ada beberapa keterampilan kognitif pada peserta didik. Yang pertama adalah metakognitif. Adapun metakognitif pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang
pikiran dan cara kerja. Yang kedua adalah strategi kognitif. Selanjutnya adalah gaya kognitif. Selanjutnya adalah pemikiran kritis. Ada beberapa faktor mempengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik. Yang pertama adalah menurut Asrori 2012 bahwa perkembangan kognitif secara umum dapat mempengaruhi dua faktor utama, yakni hereditaritas dan lingkungan. Mungkin hanya itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.